Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bersyukur untuk hari ini. Semua hari baik, semua hari indah, semua hari bagi Dia dan oleh Dia. Mari datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berikan penyembahan kami pagi hari ini. Kami berikan pujian pengagungan kami hari ini sebab Engkau yang layak. Terima kasih Tuhan. Ku hidup
Ajari kami firman-Mu, karena firman-Mu adalah penuntun bagi hidup kami, terang bagi setiap jalan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari kita lihat firman Tuhan, lanjutkan dari Mazmur pasal 35. Kemarin kita membahas ayat yang pertama saja. Daud berkata, pemazmur berkata, berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku, berperanglah Tuhan melawan orang yang berperang aku. Daud adalah orang yang melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Kendati demikian, Bapak Ibu sekalian, Daud juga menggambarkan seorang yang juga manusia biasa. Itu sebabnya di dalam ayat yang kedua sampai dengan ke-8, dia menceritakan kepada Tuhan apa yang orang lain lakukan dalam hidup dia. Walaupun dia tahu bahwa Tuhan harus ada dalam hidupnya, walaupun dia tahu bahwa Tuhan harus dilibatkan dalam hidupnya, tetapi sebagai manusia biasa, just a human being, ya, sebagai manusia yang punya perasaan, dia selalu melihat keadaan orang-orang yang mencoba membunuhnya, orang-orang yang mencoba menyerangnya, dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan itulah orang-orang itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, berkali-kali juga Daud mengerti bahwa itu adalah sebuah keluhan, sebuah kata-kata yang memang sebenarnya tidak harus dia ucapkan sebagai orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengerti kuasa Tuhan. Tapi bagaimanapun ini menjadi sebuah pembelajaran bagi Anda dan saya, bahwa seringkali pada waktu Anda sudah melibatkan Tuhan dalam hidup kita, kadang-kadang kita masih tergerak, masih tergoda untuk melihat apa yang orang lain sedang lakukan buat hidup kita. Dia katakan orang itu sudah merencanakan sesuatu yang buruk buat hidup dia, orang-orang yang ingin mencabut nyawanya, orang-orang yang mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka, memasang jerat
sementara dia tidak melakukan apa-apa. Tapi pagi ini saya mau mengajak Anda, Bapak Ibu sekalian, kita semua, termasuk diri saya, melihat orang-orang yang merencanakan sesuatu yang buruk, melihat orang yang menjelekkan Anda dan saya, melihat orang yang menuduh Anda dan saya, melihat orang-orang yang mungkin Anda sudah melakukan sesuatu yang berjasa buat hidup mereka, tapi mereka tidak membalas dengan kebaikan, tapi justru membalas dengan kebaikan. Ayat yang ke-9 mengajarkan kepada kita apa yang menjadi sikap hati Daud. Ayat 9 berkata, tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan, aku girang karena keselamatan yang daripadanya. Segala tulangku berkata, ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Tetapi aku Tuhan, aku akan bersorak-sorak karena Tuhan. Walaupun Daud tahu apa yang musuh-musuhnya rencanakan, walaupun tahu apa yang mereka, orang-orang yang tidak suka dengan dia rencanakan, bahkan mencoba merampas nyawanya, mencoba membunuh dia, tetapi dia berkata, aku mau bersorak-sorak kepada Tuhan. Kesadaran ini bangkit lagi dalam diri Daud bahwa dia nggak bisa fokus pada apa yang orang rencanakan dalam hidup dia. Dia tidak usah fokus pada orang yang membenci dia, tetapi dia mau bersorak-sorak karena Tuhan. Yang dia lakukan cuma satu, bersorak-sorak karena Tuhan. Yang dia kerjakan cuma satu, ayo bangun jiwaku. Di dalam ayat 13-14 dia berkata, tetapi ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung, aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku, seolah temanku atau saudaraku yang sakit. Demikianlah aku berlaku, seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Demikian aku tunduk dengan pakaian berkabung. Yang pertama, Daud mengambil sikap, aku bersorak-sorak. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, walaupun orang-orang ini membenci dia, walaupun orang-orang ini mencoba membunuh dia, dia tetap merasa tidak enak, dia tetap merasa sedih pada saat orang-orang itu mengalami celaka. Bukankah ini sebuah hal yang luar biasa? Ada orang yang ingin mencabut nyawanya, ada orang yang mencoba menjelekkan dia, ada orang yang mencoba menyerang dia, ada orang mencoba merampas apa yang dia miliki. Tapi Daud tetap bersedih hati pada saat dia melihat orang-orang itu mengalami celaka. Bahkan dia berpuasa, dia berkabung. Wow, bukankah ini sebuah hal yang luar biasa? Bukankah ini sebuah hal yang juga ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Pada waktu dia ada di kayu salib, dia melihat orang-orang yang mengkhianati. Pada waktu dia di kayu salib, dia melihat orang-orang yang dia kasihi, tetapi justru meninggalkan dia. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus justru melihat orang-orang yang dia mau mati untuknya, tapi orang-orang ini juga yang menyalibkan dia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bukankah ini sebuah gambaran yang luar biasa dari sebuah kekristenan, sebuah kehidupan kekristenan, sebuah kehidupan yang menjadi sebuah contoh. Bedanya Daud dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan itu tanpa mengeluh. Daud as a human being, seperti Anda dan saya, kita kadang-kadang selalu melihat apa yang orang lain lakukan. Kita selalu melihat apa yang orang lain kerjakan dalam hidup kita. Dan manakala orang-orang yang mencoba tidak senang, yang tidak senang, yang mencoba menyingkirkan Anda dan saya, yang mencoba membunuh dalam artian menghancurkan hidup Anda dan saya. Seringkali pada waktu mereka mengalami masalah, hati kita mungkin tidak bersuka cita, tapi mungkin ada dalam hati kecil kita, rasain, ya ini balasanmu. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya mau mengajak Anda dan saya mulai memiliki kehidupan ilahi, mulai menyadari engkau dan saya memiliki kehidupan ilahi yang ada dalam diri. Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita harus membentuk Anda dan saya menjadi serupa dengan Dia. Tidak bisa kita lakukan dengan perbuatan kita sendiri, tapi tidak juga bisa kita biarkan Yesus melakukan sendiri. Kenapa? Karena itu keputusan Anda dan saya. Semua tindakan yang saudara dan saya lakukan adalah keputusan yang Anda dan saya ambil. Tetapi tentu saja kita tidak bisa melakukan itu tanpa kehidupan Yesus yang ada dalam diri kita. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Dia tetap hidup, tapi dia tidak hidup sendiri. Artinya apa? Keputusan tetap diambil oleh kita, tapi Yesus yang ada dalam diri kita, itu yang menuntun hidup Anda dan saya. Amin. Inilah perbedaan Daud dengan Tuhan Yesus. Dan saya mengerti, kadang-kadang Daud ini polos sekali. Dia mencintai Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dia libatkan Tuhan, dia tahu kapan harus bersorak-sorai. Tapi seringkali dia sengaja tuliskan sesuatu yang katakanlah bisa menjadi jerat bagi Anda dan saya.
Dan sebagai sebuah cermin, ini adalah firman Tuhan. Itu sebabnya Mazmur ini adalah juga Mazmur yang merupakan firman Tuhan. Ada satu orang pernah bertanya, kenapa firman Tuhan tuliskan sesuatu yang jelek? Kenapa firman Tuhan tuliskan sesuatu yang buruk tentang kejadian hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan? Kenapa? Jawabannya cuma satu. Karena segala tulisan yang dilakukan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Pada waktu Anda dan saya melihat ini, Anda dan saya tahu, satu keadaan Anda dan saya juga tidak suka dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Anda dan saya tidak suka dengan orang yang membenci kita. Anda dan saya tidak suka dengan orang yang cuma menyingkirkan kita, dimanapun juga. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan sekalipun, kita akan melihat orang-orang seperti ini. Beberapa kali saya mendengar orang yang berkata, oh mereka berkata buruk tentang kamu. Saya berkata, ya saya harus mengerti. Saya harus mengambil sikap. Di hadapan saya ada dua pilihan. Apakah saya mengikuti contoh seperti yang Daud tuliskan, ataukah saya mengikuti contoh seperti yang Tuhan kita ajarkan. Tapi yang pasti yang ada dalam diri saya itu bukan Daud. Yang ada dalam diri Anda itu bukan Daud. Yang ada dalam diri kita itu adalah Tuhan Yesus. Artinya apa yang Yesus lakukan dalam hidupnya, Dia bukan hanya mengembalikan roh Allah dalam diri kita, tapi Dia juga memberikan sebuah contoh, sebuah pola kehidupan. Pagi hari ini pilihan itu ada di tangan Anda dan saya. Kita tidak bisa lakukan semua. Memang menyakitkan, memang butuh penyangkalan diri, memang butuh memikul salib. Pada waktu Anda dan saya berhasil memberkati orang-orang yang tidak menyukai kita, berhasil memberkati orang-orang yang menyingkirkan kita, berhasil memberkati orang-orang yang tidak menyukai Anda dan saya. Pada waktu Anda bisa melakukan itu artinya Anda sedang memikul salib, Anda sedang menyangkal diri. Dan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kehidupan seperti itulah yang Dia berikan dalam diri kita. Kehidupan seperti itulah yang Tuhan bawa dalam diri kita. Bapak Ibu sekalian, enggak mudah, sama sekali enggak mudah. Tapi seperti Daud, dia berkata, aku melakukannya. Ya, ayat yang ke-18. Coba kita lihat apa yang Daud lakukan. Setelah dia berhasil melihat mereka orang-orang yang tidak menyukai, ayat 18 berkata begini, aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar, di tengah-tengah rakyat yang banyak aku mau memuji engkau. Ada dua hal yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Saya ulangi lagi, Daud adalah orang yang melibatkan Tuhan, tapi dia tergoda melihat orang-orang yang tidak menyukainya. Dia tergoda untuk melihat orang-orang yang membencinya. Dia tergoda untuk melihat orang-orang yang mencoba bahkan membunuhnya. Tapi dia juga sadar apa yang dia lakukan. Dia mau bersorak-sorak, dia mau bersuka cita karena Tuhan. Dan yang kedua, dia mau belajar merasakan apa yang mereka alami. Lalu yang ketiga, apa yang Daud lakukan? Ayat 18 ini berkata, aku mau menyanyikan syukur di tengah-tengah jemaah yang besar, di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-puji Engkau. Apa yang sebenarnya Daud lakukan? Ini mengunci kemenangannya dia, saudara. Manakala kegundahan, manakala kegalauan hatinya, manakala kegusaran hatinya itu menyerang dia kembali. Karena setelah itu ayat yang ke-15 sampai ke-17 juga Daud bercerita lagi tentang kefasikan mereka, tentang olok-olok mereka. Tapi Daud tidak mau melakukan kesalahan yang sama. Kalau tadi dia bisa akhirnya mengucap syukur, dia bisa bersorak-sorai, maka ayat 18 dia mau menyanyikan syukur di depan jemaah yang besar. Artinya apa? Di hadapan Tuhan dia mau benar, dan di hadapan manusia dia juga mau benar. Dia kumpulkan jemaah yang besar ini, dan kemudian dia menyanyikan syukur. Bahkan dia mau memuji-muji Tuhan di tengah-tengah rakyat terbanyak. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, sebuah deklarasi iman yang luar biasa yang dilakukan oleh Daud itu akan mengunci kemenangan dia. Itu akan membawa dia ke dalam satu sikap hati. Aku mau memuji Tuhan, aku mau menyembah Tuhan, aku mau mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ini adalah sebuah pengunci kemenangan. Pagi ini pastikan engkau dan saya keluar sebagai pemenang dalam hidupanmu. Dalam setiap hal yang ada dalam hidupmu, setiap hal yang terjadi dalam hidup Anda dan saya selalu dihadapkan dengan pilihan. Apakah Anda akan meresponinya dengan benar, atau Anda akan meresponinya dengan a human being,
sebagai sisi kemanusiaan biasa, kita wajar untuk kecewa, kita layak untuk putus asa, kita layak untuk sakit hati, kita layak untuk membalas. Tapi waktu Anda dan saya menyadari ada kehidupan Allah, ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus, dan Dia sudah memberikan sebuah pola ilahi, maka pagi hari ini putuskan Anda dan saya, aku mau menyanyikan pujian, aku mau menyanyikan syukur dalam jemaah yang besar, aku mau memuji-muji Tuhan di tengah-tengah rakyat yang banyak. Pada waktu Daud melakukan itu, dia keluar sebagai pemenang. Pada waktu Anda dan saya melakukan hal yang sama, mengucap syukur, memuji Tuhan, mengucap syukur, memuji Tuhan, mengucap syukur dan memuji Tuhan, maka semua yang terjadi dalam hidup Anda dan saya tidak berakibat apapun dalam hidup kita. Tidak, yang menyebabkan perahu tenggelam bukanlah angin badai, tapi yang menyebabkan perahu tenggelam itu adalah air yang masuk ke dalam perahu. Jangan biarkan air-air yang tidak berguna itu masuk dalam perahu kehidupan, masuk dalam perahu imanmu dan menenggelamkanmu. Badai seberat apapun, kalau air tidak masuk, perahu tidak akan pernah tenggelam. Situasi yang sulit apapun di tengah-tengah kita, yang menyerangmu, yang tidak menyukaimu, tidak akan pernah menenggelamkan imanmu. Kalau engkau dan saya mengambil sikap hati yang benar, pastikan hari ini engkau mengambil satu sikap hati yang benar. Aku mau memuji-muji Tuhan, aku mau mengucap syukur dengan semua yang terjadi. Mari bangkit berdiri. bagaimana meresponi kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya kehidupan Allah dalam diri kami, yang memampukan kami untuk bertindak benar, yang memampukan kami untuk meresponi segala sesuatu dengan sikap hati yang benar, yang membuat kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Terima kasih untuk sebuah sampel, sebuah pattern, sebuah pola kehidupan yang Tuhan taruhkan dalam diri kami. Ajari kami Tuhan. Kemanusiaan kami seringkali memandang kepada setiap situasi, keadaan orang yang tidak menyukai kami. Tapi pagi hari ini kami mau berkata kepadamu Tuhan, kami mau mengucap syukur kepadamu di tengah-tengah banyak orang. Kami mau memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah yang besar, Bapak. Terima kasih Bapak, kami mau berdoa pagi hari ini. Setiap kami
mulai mengambil sikap hati, sikap tindakan yang benar dalam kehidupan kami. Kami mau mengikuti pola yang Engkau taruhkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Jemaat yang kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus, hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.